sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena pada kesempatan hari ini Pak Saka bisa menyempatkan untuk melaksanakan percakapan pra-observasi yang akan nanti kita lakukan nanti melakukan observasi di kelas 10 di KV 1. Sebelumnya saya aturkan tangan jari umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mengenai tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti terkait apa, bisa Bapak sampaikan? Baik, terima kasih atas waktunya Pak Wenus Miko. Jadi terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan saya bawakan nanti ketika proses pembelajaran nanti, kebetulan ini materinya adalah dasar-dasar desain komunikasi visual, yaitu tentang elemen fotografi. Jadi tujuan pembelajaran di sini yaitu bertujuan supaya siswa di kelas 10 DKV 1 ini mampu mengoperasikan kamera, terutama kamera DSLR, dan juga mereka mengetahui teknik-teknik tentang pengambilan gambar, baik itu dari segi pengambilan tentang framing ataupun nanti tentang angle atau tentang sudut pandang. Area pengembangan apa yang hendaknya Bapak ingin kembangkan nanti terkait pada saat nanti Bapak pembelajaran? Bisa disampaikan? Mungkin untuk area pengembangan yang akan saya lakukan di pertemuan atau di pembelajaran ini nanti, di sini saya ingin mengembangkan media pembelajaran Bapak. Yang pertama itu media pembelajaran berbasis TIK. Yang dimana nanti ketika proses pembelajaran ini saya akan memanfaatkan platform Canva sebagai media untuk presentasinya. Lalu juga saya di sini akan sedikit menampilkan video, Bapak. Video yang dimana video tersebut adalah suatu video yang dimana di dalam video itu akan membahas tentang bagaimana sih teknik dasar menggunakan kamera DSLR, lalu bagaimana caranya mengatur segitiga exposure, bagaimana caranya kita menentukan pengambilan gambar, entah itu berbentuk dalam pengambilan close up ataupun medium close up dan yang lainnya. Lalu juga tentang pengambilan gambar berdasarkan sudut pandangnya, Pak. Baik, sangat jelas. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya saya ingin menanyakan terkait strategi yang Bapak persiapkan untuk nantinya agar pengembangan yang ingin Bapak tunjukkan nanti pada saat observasi bisa berlangsung secara optimal. Sementara ini strategi yang tertanam di benak saya ya, di sini saya ingin melakukan suatu diagnostik dulu, Pak. Diagnostik itu artinya kita di sini meneliti dulu kebutuhan siswa itu apa. Nah ini nanti diagnostiknya ini tentunya saya akan menggunakan asesmen non-kognitif ya Pak ya, karena melihat juga kondisi siswa, mereka juga tidak merata sekali punya alat. Jadi di sini saya akan melakukan diagnostik tersebut untuk mengetahui siapa saja memiliki alat atau siapa saja yang sudah pernah mengoperasikan kamera tersebut. Nah jadinya dari hal tersebut baru saya bisa mempersiapkan materi nanti selevel apa nanti materi yang akan saya bawakan kepada anak-anak supaya nanti juga tidak terlalu sulit sekali, tidak terlalu mudah sekali begitu. Baik, terima kasih Pak. Untuk persiapan pra-observasi kelas sudah saya cukupkan sekian. Terima kasih. Semoga nanti pada saat Bapak melakukan pengajaran atau pembelajaran di kelas nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan strategi yang Bapak sudah siapkan dan juga area pengembangan yang ingin nanti Bapak kembangkan. Semoga berhasil. Oke. Terima kasih Pak. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Oke, hari ini jadi kita akan melanjutkan materi yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, sebelum saya mulai pelajaran kita hari ini, saya pengen tahu hari ini siapa yang tidak sekolah? Indi Farah. Absen berapa dia? Oke, absen 11. Ada yang masih ingat atau kita sedikit merefleksi ya terkait dengan pertemuan yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita udah ngapain aja? Kita sudah membahas tentang teori tentang fotografi ya. Nah, mungkin ada satu orang yang masih ingat, silahkan angkat tangan. Apa saja yang benar-benar kita bahas di pertemuan sebelumnya? Oke, terima kasih banyak. Beri tepuk tangan untuk Gaura. Di pertemuan kali ini, saya akan memberikan sedikit pertanyaan pemantik untuk kalian.
Yang dimana nanti di sini juga saya ingin mengetahui atau melatih literasi kalian. Saya punya satu gambar dengan 3 komposisi pengaturan. Under exposure, correctly exposure, dan over exposure. Nah, kira-kira dari gambar di depan, mungkin ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan settingan kameranya supaya bisa menciptakan gambar seperti ini, bagaimana sih? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke LKPD, saya juga akan menayangkan satu video supaya kalian lebih terbuka lagi, lebih lebih nyaman lagi belajar, ya. Oke. Nah, itu dia tadi penjelasan yang semakin meyakinkan lagi ya terkait dengan fungsi atau bagaimana sih secara settingan segitiga exposure itu. Jadi, sekarang kita masuk ke tahap mengerjakan LKPD, dan sekaligus juga di sini juga nanti kalian akan mempraktekkan, ya, mempraktekkan dari jenis-jenis pengambilan foto serta pengambilan sudut pandang foto. Itu sesuai dengan materi yang sudah saya share di grup WhatsApp-nya ya. Oke, coba kita simak lagi sekali. Nah, di sini ada berapa ini ya? Oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 jenis pengambilan fotonya, ya. Nah, silakan nanti kalian praktekkan, dan kami dari sekolah juga sudah menyiapkan lensa ya, lensa dan kamera. Jadi kalian nanti bisa menggunakan kamera ini untuk latihan mengambil gambar. Tapi cukup di sekitaran lingkungan sekolah saja. Atau nanti kalau pengen mengambil foto painting, kalian boleh melakukan di depan sekolah. Tapi jangan sampai ketabrak motor ya. Ya, nanti saya nggak bisa tanggung jawab jadinya. Nah, itu untuk yang jenis pengambilan foto atau framingnya. Lalu untuk angle, kalian silakan ambil semua jenis foto pengambilan dari sudut pandang ya. Entah itu dari frog eye, low angle, high angle, bird eye, semuanya, panning juga. Nah, nanti kalian akan menjawab LKPD ini. Oke, silakan disimak dulu ya sebentar LKPD-nya ini ya. Dan akan saya share juga nanti di grup WhatsApp-nya. Nah, di sini saya sudah mencantumkan 2 gambar ilustrasi. Jenis fotografi tentu saja memiliki berbagai macam jenis dan ketentuannya. Banyak sekali orang yang salah mengartikan ketika mengambil gambar dengan beberapa teknik. Nah, pembahasan LKPD kali ini kita akan mengeksplorasi apa saja jenis pengambilan gambar pada teknik dasar fotografi, serta teknik gambar dengan berpedoman dengan mengambil gambar menggunakan sudut pandang atau angle. Nah, di sini saya sudah siapkan 5 pertanyaan, dan pertanyaannya ini juga akan menyangkut tentang prakteknya kalian. Nah, di kelas ini sudah saya bentukkan kelompok kan? Oke, kalau sudah saya bentukkan kelompok, sekarang silakan kalian akses LKPD yang saya share di grup WhatsApp-nya kalian ini. Silakan dibaca, lalu silakan dijawab, dilengkapi. Di sini juga nanti kalau nggak salah di soal nomor 2, 3, dan 4 itu adalah praktek. Itu soal praktek itu nomor 2, 3, dan 4. Ya. Nah, silakan kalian nanti boleh mengambil gambar di lingkungan sekolah dengan menerapkan teknik-teknik pengambilan gambar sesuai dengan materi yang saya share itu. Ya. Oke. Sudah bisa kita mulai? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak silakan dikerjakan. Nah, silakan nanti kalian praktekkan, dan kami dari sekolah juga sudah menyiapkan lensa ya, lensa dan kamera. Jadi kalian nanti bisa menggunakan kamera ini untuk latihan mengambil gambar. Tapi cukup di sekitaran lingkungan sekolah saja. Sudah saya bentukkan kelompok kan? Oke, kalau sudah saya bentukkan kelompok, sekarang silakan kalian akses LKPD yang saya share di grup WhatsApp-nya kalian ini. Silakan dibaca, lalu silakan dijawab.
Oke, jadinya untuk pengerjaan LKPD ini karena menggunakan pembelajaran project based learning ya. Jadi kalian tidak perlu selesai hari ini, kita bisa lanjutkan minggu depan, ya. Nah, silakan nanti kalian kerjakan progres LKPD-nya kalian itu di rumah atau nanti kalian boleh pilih nanti akan kerjakan dimanapun dengan anggota kelompoknya. Minggu depan kita akan kembali lagi di lab komputer ini dan minggu depan semua kelompok sudah harus selesai, ya. Kita sudah mengerjakan atau sudah menjalankan materi ini selama 3 kali pertemuan. Saya harap untuk pertemuan selanjutnya kita sudah final. Kita sudah selesai untuk LKPD dan foto-fotonya. Semua aset foto silakan disimpan. Nanti itu akan kalian gunakan sebagai pelengkap jawaban di LKPD-nya. Ya. Nah, apabila masih ada beberapa kelompok yang belum selesai untuk sesi foto, kalian silakan nanti boleh kembali lagi mengambil gambar, ya. Saya berikan waktu untuk kesempatan kalian mengambil gambar lagi untuk melengkapi LKPD-nya kalian. Silakan nanti dikreasikan LKPD-nya kalian sebagus mungkin, ya, supaya nanti menjadi LKPD yang menarik dan mudah dipahami oleh teman-temannya, ya. Nah, apabila ini berhasil, maksudnya ini akan menjadi suatu gini ya, suatu tolak ukur nanti. Kemungkinan LKPD yang bagus akan saya pilih dan akan saya gunakan sebagai contoh di kelas lain atau nanti untuk adik kelas kalian. Ya, akan saya gunakan sebagai contoh ini, seperti ini teknik-teknik untuk mengambil gambar. Contoh gambar-gambar itu seperti ini, begitu. Ya. Nah, untuk minggu depan saya rencananya akan menyiapkan 4 kelompok untuk presentasi. Gimana? Diacak supaya adil, ya. 4 kelompok, jadinya ada 2 kelompok. 2 kelompok akan presentasi di sesi pertama dan 2 kelompok akan presentasi di sesi kedua. Ya. Nah, ketika presentasi nanti kalian boleh membawa alat masing-masing atau boleh meminjam kamera di sekolah. Kalian boleh peragakan nanti. Cara mengambil foto ini begini. Settingannya seperti ini. Kalian boleh begitu nanti, ya. Supaya kita semua di sini tahu bagaimana caranya menyeting kamera, terutama dengan menggunakan settingan manual. Ya, oke. Jadinya silakan kalian lengkapi semua LKPD tersebut. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Ya, dibuat sebagus mungkin, sekeren mungkin. Ya, saya yakin di kelas ini pasti bagus-bagus nanti hasil LKPD-nya. Ya. Oke, jadinya sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, saya ingin memberikan satu refleksi ya, yang dimana refleksi ini kalian boleh gunakan sebagai acuan ketika proses pembelajaran. Ya, oke, jadinya saya lihat dari kegiatan awal sampai akhir itu sudah sangat berjalan lancar sekali, terutama di sini mungkin karena kita kekurangan alat ya. Kita kekurangan kamera, jujur saja. Tetapi kalian semua sudah bisa mengerjakannya secara maksimal. Ya, tolong dipertahankan. Saya ingin kelas ini semakin maju. Ya, semuanya bisa mengoperasikan tanpa memiliki alat yang mumpuni. Ya, sekolah pun juga sangat-sangat mensupport kalian untuk belajar. Jadinya kami sudah banyak sekali menyiapkan alat-alat baru ya. Tolong dijaga juga alatnya sama-sama. Dan juga tadi saya lihat banyak juga memori yang rusak. Pak, saya sudah ngambil foto, Pak. Kok fotonya hilang? Pak, saya sudah ngambil foto, Pak. Tiba-tiba memorinya error. Nah, nanti kalau bisa, ketika kalian mengambil gambar atau membackup, tolong itu hati-hati. Ya, supaya nanti tidak merugikan kelompok lain juga. Kasihan dari teman-teman yang udah ambil gambar, tiba-tiba gambarnya hilang. Ya? Oke. Baik, sementara hanya itu saja. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, jadi pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sekian. Jadi minggu depan sudah siapkan. Sebelum memulai kegiatan percakapan pasca observasi, mari kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sudiatmika. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Denpasar dan pada kesempatan hari ini saya bertindak sebagai supervisor dalam kegiatan pelaksanaan observasi pembelajaran yang ada di kelas
yaitu Bapak IGD Agus Saka Prasetya atau Bapak Saka. Dan pada kesempatan hari ini kita juga ditemani oleh pendamping praktek yaitu Bapak Yoga. Terima kasih Bapak Yoga sudah hadir pada kesempatan hari ini untuk menemani kami dalam percakapan pasca observasi di kelas. Baik, izinkan saya memulai kegiatan percakapan pasca observasi ini. Bapak Saka, bagaimana kabarnya hari ini? Astungkara baik Pak Wayan. Baik, kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas pembelajaran Bapak di kelas 10 DKV 1, yaitu mata pelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual. Nah, pertama-tama saya ingin menyampaikan terkait kegiatan telah Bapak laksanakan, yaitu sudah sangat baik sekali, di mana pada saat pembelajaran Bapak sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran sudah Bapak buat sebelumnya. Kemudian dalam prosesnya tersebut ada banyak hal yang terjadi memang di sana, tetapi secara umum pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Baik, itu penyampaian dari saya. Kemudian di sana juga terdapat Bapak menggunakan bahan-bahan ajar yang berbasis TIK sesuai dengan apa yang Bapak tuangkan di dalam RPP. Kita langsung ke topik percakapan hari ini, di mana tujuan yang ingin kita capai di sini adalah ingin mengetahui bagaimana dan apa yang terjadi, kemudian bagaimana hal yang akan kita lakukan nanti setelah dilaksanakannya observasi di kelas, yaitu di kelas Bapak Saka. Baik Bapak Saka, yang pertama saya ingin menanyakan terkait, yaitu yang pertama, apa yang menjadi hambatan atau kendala yang Bapak hadapi pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Terima kasih atas waktunya. Mungkin ketika saya melakukan pembelajaran waktu ini di kelas yang sudah Bapak observasi waktu itu, terkait dengan kendala di sana, mungkin yang paling menonjol itu adalah kemampuan dari siswa. Karena di sana juga kita bisa lihat sendiri kemampuan siswa itu sangat beragam sekali. Kita tidak bisa juga menyeragamkan. Ada yang ketika saya menjelaskan, ada yang memang benar-benar menjelaskan. Ketika mereka diberikan video pembelajaran, di sana juga dia akan lebih fokus belajarnya. Dan beberapa juga ketika proses pembelajaran itu dia bisa beradaptasi dengan kedua hal tersebut. Jadinya dia ada yang bisa menyerap pembelajaran itu secara audio visual. Nah, jadinya dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa beberapa kendala yang saya temukan waktu itu terkait dengan kemampuan siswa. Jadinya siswa itu beragam sekali dia. Nah, bagus sekali. Jadi bisa menyampaikan terkait tentang problem yang Bapak hadapi. Bisa Bapak sampaikan kira-kira apa yang Bapak lakukan dalam menanggulangi ataupun menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi pada saat di kelas terkait permasalahan tadi? Ya. Terkait dengan solusi, mungkin Pak nih, solusi yang akan saya lakukan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di kelas tersebut. Untuk kedepannya tentunya mungkin saya akan lebih di awal pembelajaran Pak nih, di awal pembelajaran mungkin saya akan mengadakan yang namanya diagnostik non kognitif Pak. Nah, nanti di sana saya bakal nanya kepada anak-anak atau akan memberikan suatu seperti kuesioner begitu Pak, dengan memanfaatkan Google Form. Nanti saya akan menanyakan di sana kalau dari pembelajaran yang akan mereka terima itu mereka sukanya belajarnya dengan metode apa, dengan menggunakan media pembelajaran seperti apa. Nah, kalau seumpama nanti saya menemukan jawaban yang beragam, tentunya juga nanti saya akan menyiapkan media yang berbeda-beda juga. Nah, salah satu. Terima kasih terkait hal positif yang memang menginspirasi sekali ya, dimana kita bisa melihat secara langsung dampaknya ketika kita menggunakan media pembelajaran berbasis TIK dan antusias anak-anak sangat tinggi sekali ya. Betul. Nah, terima kasih Pak Saka atas waktunya, sangat menginspirasi sekali, dan apa yang kita lakukan hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita dan juga nanti teman-teman yang nanti menonton video ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya juga ingin meminta kepada Bapak Yoga selaku pendamping praktek pada kesempatan hari ini untuk memberikan sepatah dua patah kata terkait kritik ataupun saran terkait dengan percakapan pasca observasi di kelas. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa tadi saya melihat apa yang tadi Pak Wayan Sujarnika bersama Pak
Saka, yaitu melakukan supervisi akademik dengan metode coaching. Nah di sini dari proses yang tadi sudah berjalan, saya amati sudah baik. Di sini apa yang sudah Pak Wayan dapatkan pada kegiatan program guru penggerak pada modul 2 itu sudah betul-betul dipelajari dengan baik, sehingga dari segi komunikasi tadi sudah alur kitanya sudah tampak dan sudah terlihat di mana ada tujuan yang di awal disampaikan, kemudian ada identifikasi, kemudian juga sudah ada rencana aksi seperti apa yang akan disampaikan, yang Pak Saka tadi saya sampaikan, kemudian ada yang terakhir ada apa itu tanggung jawab sudah kelihatan di sana. Kemudian di sini saya hanya memberikan penguatan saja, di mana saya sebagai PP adalah ingin membersamai kalau guru penggerak kita dalam mengimplementasikan terkait modul yang sudah didapat di LMS. Nah kemudian di sini seperti kita tahu bersama yang namanya supervisi itu kan cenderung tadi agak tegang, biasanya orang kalau supervisi itu kan tegang karena dia harus tampil perfect, harus menyiapkan segala sesuatu yang perfect. Artinya tadi saya lihat sangat baik, sangat nyaman, artinya tidak ada tegangan, artinya tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Nah oleh karena itu di sini di supervisi dengan spesies akademik dengan menggunakan metode coaching ini adalah suatu hal yang kita tidak mencari benar atau salahnya, tapi bagaimana kita membersamai di sini sehingga nanti diharapkan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik, dan nantinya dari tujuan yang tercapai dengan baik akan menimbulkan kebahagiaan pada siswa. Itu saja yang saya hanya bisa berpesan, yaitu semangat, terus berkarya, terus artinya meningkatkan kemampuan sehingga nanti proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Itu saja. Terima kasih luar biasa. Pada hari ini saya sangat senang dan bangga artinya datang ke SMK Negeri 1 untuk melihat supervisi akademik dengan metode coaching yang dilakukan oleh Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Yoga atas masukan di mana pada saat hari ini beliau membersamai kita dalam percakapan pasca observasi di kelas. Izinkan saya menutup kegiatan hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.